Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedulur Kendali Cakra dan sahabat Kendali Cakra dimanapun berada, alhamdulillah siang ini dan sore ini kita sudah berada di makamnya Mbah Wali Palal. Beliau adalah sosok waliullah yang pertama kali membangun desa Pager Kandang. Apa itu desa Pager Kandang? Beliau Mbah Wali menamai desa Pager Kandang karena dengan maksud dipager dan dikandang supaya aman. Yang pertama dari bencana dan yang kedua biar aman dari zaman Belanda. Mbah Wali ini selain sebagai seorang yang menyebarkan agama Islam di Pager Kandang ini, beliau adalah pejuang karena desa ini dibangun sebelum Indonesia merdeka, yaitu sekitar tahun 1930 desa ini sudah ada. Kenapa saya sampaikan pejuang? Ini membuktikan bahwa dulu termasuk kakek saya adalah murid dari Mbah Wali Palal, dan pada saat itu kakek saya ditangkap oleh Belanda dan dibawalah ke Batang di sana untuk mengakui dan akan dipaksa untuk menjadi seorang tentara Belanda. Akan tetapi kakek saya tidak mau dan akhirnya ditancapkanlah pisau di kaki kakek saya. Alhamdulillah dengan izin Allah kakek saya diusap, kaki pun akhirnya pulih seperti sedia kala dan akhirnya dibebaskan. Ini membuktikan bahwa pejuang-pejuang dulu yang ada di Pager Kandang termasuk Mbah Wali Palal ini asli pribumi. Tidak ada orang luar dari manapun yang datang ke sini selain orang pribumi. Jadi kesimpulannya, di Pager Kandang ini sudah ada desa sebelum zaman kemerdekaan, dan itu pun dibuktikan ketika ada letusan kawah Sileri pada tahun 1940, desa ini pun sudah ada. Terus yang kedua, letusan kawah Sileri pun terjadi 1960. Nah, disinilah warga dari desa Pager Kandang ini berpindah, itu pun dua kali, tahun 1960 dan 1980. Dan di sini juga Mbah Wali Palal itu sebagai penasehat keagamaan. Ini membuktikan dari desa-desa lain seperti dari Bidingan, juga dari Jawera, itu banyak yang mengaji menimba ilmu di sini. Jadi perjuangan dari Mbah Palal ini benar-benar kita harus mengingat. Kita benar-benar jangan melupakan perjuangan beliau. Beliau sungguh luar biasa mengayomi masyarakat di Pager Kandang ini siang malam tanpa lelah. Beliau itu berdoa, beliau itu membangun desa untuk lepas dari penjajah zaman Belanda dulu. Termasuk doa-doa beliau diijabah Allah Subhanahu wa taala ketika ada tentara Belanda yang datang ke Pager Kandang ini. Tidak ada tentara Belanda satupun yang melihat desa di sini, karena seperti nama tadi yang sudah dipager dan dikandang. Dan di sini juga ada kejadian yang luar biasa. Benar-benar Mbah Wali Palal ini diberikan suatu ilmu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika tahun 1940 ada letusan dari kawah Sileri yang luar biasa. Mbah Palal ketika di kebun itu caping dan bajunya hancur karena kena lahar, tapi tubuh badan dari Mbah Palal itu sendiri tidak lecet sedikit pun. Dan subhanallah, sampai tahun 1980 desa Pager Kandang ini bertahan dan pindah dua kali di Pawuhan dan di Simpangan. Dan untuk lebih lanjut seperti apa nanti keadaan desa Pager Kandang ini, mari ikuti perjalanan saya untuk sedikit mengulas supaya anak keturunan dari Pager Kandang ini tahu dan paham sejarah Pager Kandang dan sejarah dari Mbah Wali Palal. Kami menemukan pohon besar, jumlahnya 7. Itu dengan maksud Mbah Palal itu menanam pohon 7, itu pitu. Bahasa Jawanya itu sebagai pitulungan, memohon kepada Allah, bermunajat tiap malam untuk keselamatan warganya, untuk keselamatan desanya. Dan ketika itu Mbah Palal sebelum wafat berpesan kepada salah seorang warganya kala itu
untuk memakamkan beliau itu di puncak bersama almarhumah istrinya. Sekarang saya berada di suatu tempat yang banyak pohon-pohon besar, dan saya coba merasakan bahwa di sini dulunya adalah tempat berzikirnya Mbah Wali Palal. Ketika malam beliau itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kondisinya seperti ini, dan di sini juga saya menemukan ini yang sangat saya sayangkan. Di sini ada semacam bakaran kemenyan, dan juga ada bunga sama ada semacam apa ini ya, bedak. Nah, jadi di kemudian hari mudah-mudahan tidak ada lagi hal-hal semacam ini, karena di sini benar-benar tempat untuk bermunajat. Beliau Mbah Palal setiap malam berdoa untuk keselamatan desa ini, untuk keselamatan warga di sini, benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal seperti ini kurang, bertentangan dengan apa yang dilakukan, yang dijalankan Mbah Palal ketika beliau itu masih hidup semasa desa ini masih ada. Dan untuk selanjutnya kita akan coba melihat kondisi desa Pager Kandang seperti apa, dan bangunan-bangunan yang masih tersisa juga seperti apa. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan kita untuk melihat kondisinya. Kita sudah berada di pemakaman umum yang dulunya desa Pager Kandang. Ini bisa dilihat bahwa di sini masih ada paisan, dan sekarang makam ini sudah menjadi kebun kentang. Dan sisa-sisa dari makam ini hanya kita bisa lihat hanya satu paisan, dan dengan tandanya ini sebuah pohon. Dan areal makam warga dulu itu dari sini sampai ke kebun kentang yang sangat subur itu. Selanjutnya kita akan melihat bekas-bekas rumah, seperti apa kehidupan dulu di sini. Inilah peninggalan rumah zaman dahulu. Masih tersisa satu rumah, dan saya merasakan melihat tadi sudah mencoba untuk melihat bahwa di sini orang-orang terdahulu kita belum ada yang namanya jual beli. Perjuangan orang-orang terdahulu kita dari Pager Kandang demi untuk menghidupi keluarga, membawa hasil bumi ke Kabupaten Batang, berangkat dari sini jam 2 malam sampai ke Batang jam 7 pagi hanya untuk menghidupi keluarga. Di sana ditukarkan hasil bumi ini dengan yang namanya gaplek, dengan yang namanya krekel, dengan yang namanya leye. Ini sungguh luar biasa. Dan ini sebagai gambaran, mudah-mudahan dari Pager Kandang ini ada yang melihat ada video dari saya ini. Ada sok bapak yang untuk mendapatkan makanan berebut di pasar bawang ini sampai pukul-pukulan, berlumuran darah menggunakan yang namanya batan, yaitu alat pikul yang terbuat dari bambu. Saya berharap jangan pernah melupakan leluhur-leluhur kita yang ada di Pager Kandang ini. Mbah Wali Palal sosok yang luar biasa, mengayomi masyarakatnya, membimbing masyarakatnya, dan menjaga masyarakatnya dari segala mara bahaya. Ingat, apapun yang berikan Allah Subhanahu wa taala, tetap kita syukuri melihat daripada kondisi Pager Kandang saat itu. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya Allah akan menambahkan berkah untuk orang-orang yang bersyukur, dan sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Sekian perjalanan dari Kendali Cakra. Kendali Cakra, satu hati dalam doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.